nggak ada yang jujur, nggak ada. Kalau tidak diawasi ketat. Nah, ini Megawati sekarang sudah berkoar-koar lagi. Polisi, TNI, itu namanya mengundang permusuhan. Dia juga nggak adil. Kemarin saya lupa menjawab ini ya Pak Paul. Ada pertanyaan dari Mas Sekal itu ya. Mas Sekal siapa itu? Yang mengatakan, kenapa Bin belum diganti? Ya Bin itu kan orangnya Mega. Nah, sekalian menjawab siapa nama si Teddy. Dulu Budi Gunawan itu dicalonkan jadi apa? Jadi Kapolri. Itu dari presiden loh. Kenapa ditolak? Yang masuk Tito. Nah, ini PDIP juga mendukung itu supaya Budi Gunawan jadi Kapolri, tapi ternyata tidak, ditolak. Nah, jadi bukan panglima tertinggi. Wah, kemarin Megawati ngomong juga, saya pernah jadi presiden, panglima tertinggi. Waduh, udah kacau lagi, dia ikut-ikut bapaknya. Pak Tobing, saya yang nanya Pak Tobing. Itu milih si Anies. Tidak, PDIP saja pun tidak. Jadi dari situ udah ada indikasinya. Tapi kalau Gerindra bulat. Nah itu, jadi permainan strategi ini memang ya siapa yang lihai lah, ya siapa yang bisa bermain senyap, itulah strategi. Nah, ini juga ya, ada satu yang kemungkinan, katanya jujur dan adil. Ya, kalau kita bilang jujur dan adil, satu hal yang perlu, ya, kalau mau benar ya, saya ini saran masukan aja, karena selama 2 kali saya ikut caleg, itu semuanya tidak ada yang jujur, saya beritahu. Jadi, datang ke TPS, ya, tidak pernah dicek KTP atau dicocokkan dengan nama formulir pemanggilan itu, nggak pernah dicocokkan. Nah, bagaimana tahu? Kalau mau jujur, langsung di TPS itu dihitung, nggak usah tunggu lagi kotak suara dikirim dari mana, dari kelurahan, dikirim ke kecamatan, dikirim lagi ke atas. Itu sudah disitulah surat suara itu hilang. Bayangkan, saya waktu itu ngecek di Tarutung, ya, ada surat suara yang belum masuk ke sana, ya. Kalengnya udah ada di situ. Gimana itu ceritanya? Ini buktilah, nggak ada yang jujur, nggak ada. Kalau tidak diawasi ketat. Nah, ini Megawati sekarang sudah berkoar-koar lagi. Polisi, TNI, itu namanya mengundang permusuhan. Dia juga nggak adil. Kemarin saya lupa menjawab ini ya Pak Paul. Ada pertanyaan dari Mas Sekal itu ya. Mas Sekal siapa itu? Yang mengatakan, kenapa Bin belum diganti? Ya Bin itu kan orangnya Mega. Nah, sekalian menjawab siapa nama si Teddy. Dulu Budi Gunawan itu dicalonkan jadi apa? Jadi Kapolri. Itu dari presiden loh. Kenapa ditolak? Yang masuk Tito. Nah, ini PDIP juga mendukung itu supaya Budi Gunawan jadi Kapolri, tapi ternyata tidak, ditolak. Nah, jadi bukan panglima tertinggi. Wah, kemarin Megawati ngomong juga, saya pernah jadi presiden, panglima tertinggi. Waduh, udah kacau lagi, dia ikut-ikut bapaknya. Pak Tobing, saya yang nanya Pak Tobing. Masih ingat aja Pak Tobing? Mantap, luar biasa. Loh iyalah, saya belum pikun lah, biarpun 70 masih ingat lah saya. Tapi kemarin gara-gara siapa? Gara-gara si Arjona ya, namanya Arizona itu. Arizona tuh, biar-biar. Iya, ternyata Pak Paul, pembohong dia. Bukan, dia bilang, dia mengaku jenderal di polisi angkatan 77. Saya cek semua. Kemarin langsung saya telepon rating saya, yang 78. Kenal kalian namanya, dia ngakunya Arizona, tapi fotonya itu saya kirim.
Nggak ada Bing ini orang katanya. Saya tanya angkatan 77 yang di darat, ya, Bang, abang kenal nggak yang ini orangnya? Katanya letting abang loh ini. Tapi dia kepolisian. Wah, aku nggak tahu ya. Apakah mukanya berubah? Tapi kayaknya nggak ada katanya. Jadi dia ini pembohong juga. Makanya kalau dia masuk ke Zoom, tunjukkan siapa namanya. Biar saya cek. Ya, Itu biar orang saya asing cek Cina, siapa Pak. dia. Kalau dia memang senior saya, buktikan. Nah, ada satu hal lagi. Kemarin kan ngapain lagi sudah pensiun kita udah jadi sipil. Tunggu dulu. Saya ini Brigjen TNI Purnawirawan, bukan pensiunan. Ingat ya, di Indonesia itu namanya Brigjen Purnawirawan. Purnawirawan itu di wisuda loh. Di wisuda kita dikumpulkan lagi ke Magelang, ya, hanya pati ke atas, itu dikumpulkan di Magelang, di wisuda. Apa artinya purnawirawan? Purnawirawan itu bukan pensiun. Purna tugas. Purnawirawan itu, ya, artinya tugasnya selesai, masa tugasnya selesai, masa pengabdiannya enggak. Ya kalau saya terpanggil dulu menjadi tentara karena panggilan hati nurani masuk tentara, ya mau nggak mau. Ya kalau namanya pengabdian, orang nyanyi kita aja di Taruna itu diajarkan, biar badan hancur lebur, kita akan bertempur. Oh gitu nyanyian sudah ditanamkan di Taruna. Jadi ini memang dasar polisi lah. Bukan begitu. Dia udah pensiun. Kalau saya tidak. Ya, sampai apa doktrin kami? Sampai bunyi salpo itu sudah tidak kedengaran di telinga kita lagi. Barulah selesai pengabdian. Ini orang perlu dikuliahi juga. Jangan merasa senior. Siapa mau ngaku dia senior? Biarpun dia di atas saya senior. Kesenioran itu bukan karena duluan masuk Taruna. Keliru. Saya, mohon maaf, mungkin supir saya lebih senior dari saya. Masalah mesin mobil, masalah apa segala mobil. Jangan dikira gitu. Contoh, Pak Paul mungkin lebih senior dari saya bermain komputer. Makanya kemarin kalau ada salah-salah di komputer, saya pada bingung sendiri kan. Karena memang saya nggak menguasai. Ya kan, kita mau belajar, itulah. Jadi era ini sudah era anak muda lah. 5 tahun yang lalu pun udah saya bilang kok, ini era anak muda. Waktu PSI mulai masuk, kebetulan PSI kita pernah gelar sekalian namanya bagaimana membesarkan PSI. Kita bilang si Grace Natali. Grace, ini memang eranya kalian. Tapi kalian perlu dibimbing, mentor. Nah, kalau kita lihat, jadi Prabowo dia sudah tahu dia bahwa periode kedua nanti sudah bukan lagi dia. Tapi si Gibran sekarang umur 36, 5 tahun cukup loh memberikan pengalaman kepada seseorang. Dan kita berpikirlah bahwa bukan kepresidenan itu ya, pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan itu bukan perorangan, itu kan tim. Inilah bodohnya si Anies sama si Ganjar. Dikira, wah kalau dia jadi presiden, dia bisa mengatur semua. Dari mana? Tidak bisa one man show lagi. Ya, tidak bisa. Ini sekarang zamannya hubungan tim. Nah, kalau dulu memang kayaknya egois sekali lah ya. Kalau sekarang hubungan tim. Tolong kita ikuti perkembangan situasi saat ini ya. Nah, makanya BIN itu belum diganti. Kenapa? Karena intelijen. Intelijen itu adalah memberikan informasi. Sarapannya itu informasi untuk mengambil keputusan. Nanti akan saya ajarkan lah ya, bagaimana proses pengambilan keputusan. Pertama dari situasi. Situasi itu dari mana kita tahu? Dari intelijen. Jadi apa yang kejadian-kejadian yang sedang berlalu, yang setelah berlalu, lihat aja indikasinya. Mulai dari kampanye kemarin,
ya, per hari, per tanggal. Itu loh orang Intel itu dicatat semua. Ya, kemudian yang sedang berlaku, artinya yang sedang berjalan sekarang. Nanti bisa kita mengambil kesimpulan atau membuat perkiraan apa yang akan terjadi di depan. Nah, apalagi kalau peranggapan kita ternyata tidak sama, itu berarti rencana kita gagal. Tapi kalau sama, bagaimana? Coba peranggapan kita gini, uh, kemungkinan akan terjadi chaos. Indikasinya udah, tapi belum ada fakta kan? Tapi kalau peranggapan kita sama dengan yang akan kita perkirakan, berarti benar perkiraan kita. Nah, yang begini-begini ini nggak semua paham ya dari intelijen. Itulah makanya intelijen nggak diganggu. Nah, sekarang kalau dibilang Mega bilang dia netral, ya. Kabin itu orang intel, orang polisi, dan kan bekas ajudan dia, makanya ditunjuk juga dia jadi kabin. Hampir jadi Kapolri, karena nggak jadi Kapolri dipindahkan ke kabin. Dan lucunya begini, baru sekali inilah kabin bintang 4. Coba cek dari dulu, ada nggak kabin bintang 4? Nggak ada. Pak Endro Priyono jadi kabin, pangkatnya bintang 3 kok. Ya kan? Nah, ini lucu. Jadi memang suka-sukanya yang punya kuasa lah. Dia bilang dia kekuasaan, dia sendiri mengatur nggak jelas. Nah, kejadian fakta integrasi yang di Papua sana kemarin itu kan orang Kabinda. Kabinda itu di bawah Kabin, bukan di bawah TNI. Walaupun Kabin itu ada yang tentara, ada yang polisi, tapi itu kan di bawah Kabin. Nah, yang begini-begini netral, nggak netral juga. Jadi nggak ada lah, bohong semua itu. Sekarang tentara diancam-ancam, polisi, TNI. Aduh, saya kaget kemarin. Ini orang mengundang permusuhan. Iya Nah, gila itu kasat ya sekarang, sampai dudungnya ngomong ya jangan takut. Gila ya Dudung berani juga ya. iya, Iya kan sekarang Dudung bilang kasat jangan juga takut ngomong kok. gitu kan. Iya. Nah, itu kan sama Ngawur. saja dia goblok. Dia mulutnya itu akan jadi bumerang. Apa nggak mungkin sekarang ya dia mendegradasikan kekuatan dia sendiri karena dia tidak memahami kekuatan yang di sekitarnya. Makanya perlu sekali lah ya bahwa kita harus harus mengenal apa pusat kekuatan. Seperti sekarang, pusat kekuatan partai itu ada di mana? Center of gravity-nya ada di mana? Kemudian pusat kekuatan bangsa ini ada di mana? Lah, kalau saya bilang, saya mengkaji, membuat seperti apa? Seperti pusat kekuatan Amerika beda dengan pusat kekuatan kita. Pusat kekuatan Malaysia beda dengan pusat kekuatan kita. Jadi pusat kekuatan kita itu ada di sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, semangat persatuan Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di sini kita lihat siapa yang membangun pusat kekuatan. Ya cuma Prabowo. Cuman Prabowo. Lihat, dia bergabung dengan Jokowi itu namanya membangun pusat kekuatan dengan tidak saling menyalahkan. Makanya kalau saya ikuti apa yang disampaikan oleh Prabowo, dia bilang apa? 1.000 musuh terlalu apa sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Dia kan tidak mau. Makanya kemarin saya waktu mengikuti debat capres kemarin, saya mau lihat, buktikan dulu omongan dia. Dia buktikan kan, dia minta maaf bahwa Anies itu sama Ganjar, dia bilang ya dia paling tua loh di situ, umurnya udah 74, dia tuanya 4 tahun dari saya. Jadi dia bilang apa? Mohon maaf, biarpun Anda berdua adalah saudara saya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tidak melihat perbedaan. Yang laki-laki adalah saudaraku,
yang wanita atau perempuan adalah saudariku. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi si Ganjar, wah, jangan pilih calon presiden yang pelanggar HAM, diktator. Apalagi kemarin itu, ya diktator, apalagi kemarin saya agak lupa ya. Tapi yang saya dengar, jangan pilih yang pelanggar. Kan berarti jelek sekali lah dia itu. Dia mengundang musuh. Nah, itulah gap saya. Mengapa kita harus memilih Prabowo? Ya, sekarang ya saya bilang besok mungkin akan saya tulis lah ya. Tapi pengamatan saya gini, dia simbol persatuan yang ingin mengkonsolidasikan masalah bangsa ini yang sudah terpolarisasi. Ya, sejak ada kampret sama si kecebong itu. Sekarang sudah terpolarisasi, nggak muncul lagi istilah kampret sama kecebong kan? Nggak muncul. Tapi coba kalau nggak ada Prabowo, pasti si Ganjar sama apa ini satu kampret, satu kecebong kan? Nah, yang begini-begini ini nggak dilihat dari dari kacamata mereka karena pakai kacamata kuda. Yang kedua, ya, bahwa Prabowo itu tidak pernah mengutuk Israel. Tapi dia mau membantu Palestina. Karena Palestina itu adalah orang yang perlu dipertimbangkan. Tapi kita kan tidak bisa kita putuskan sendiri. Apakah Indonesia bisa putuskan sendiri? Itu PBB kok. Biarlah dikaji sama PBB. Tapi PBB sekarang sudah tidak seperti PBB yang dulu. Sudah masuk angin lah. Ya kan? Nah, itu dua. Jadi saya kira Pak Paul cukuplah sekian. Nanti nggak ada lagi yang saya bicarakan besok pagi. Ya, oke. Luar biasa. Nanti besok Pak Topik akan mengajar kita tentang kepemimpinan Pancasila lagi.